Alfonsus dengar ya? Dengar. Jangan-jangan nggak dengar. Saya khawatir nggak dengar. Oh, nggak dengar berarti. Halo, Alfonsus? Apa ini? Halo, Pak. Iya, iya, oke. Mic-nya error. Waduh, mic-nya error. Kalau gitu, kalau silakan kau pakai bahasa simbol aja. Bicara, oke. Kode, pakai kode. Ya, kamu ketik saja gitu. Jadi bagaimana pendapatmu? Marcelinus, coba Marcelinus. Kalau saya kurang setuju Mm-mm, mm-mm. Jelasannya? karena kan tadi eh, jin itu roh, Mm-mm, mm-mm, kayak mm-mm. aneh aja roh kalah sama manusia. Roh kalah sama manusia ya. Kayak kayak aneh, apalagi dimasukkannya dalam botol kan kurang 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 elit gitu. Yang lagi rame itu siapa? Ibu siapa itu yang di mana itu? Lumajang atau Probolinggo itu siapa? Yang tayangan live di YouTube itu loh. Siapa itu? Tapi yang dibilang Marcelinus itu bisa dipertanyakan begini ketika dia bilang, masa jin itu kalah sama manusia? Persoalannya di Taman Eden itu kan Adam dan Hawa jatuh oleh karena godaan iblis gitu. Jadi teman-teman mana yang lebih tahu kalau teman-teman mau belajar kepada senior atau belajar kepada junior? Senior, Pak. Nah, senior. Nah, setan sama manusia itu lebih senior siapa? Lebih senior jin. Lebih senior setan ya, karena kita belum ada, dia sudah ada itu. Adam dan Hawa itu ya Alkitab tidak menceritakan bagaimana, tapi ketika Adam dan Hawa ada, mereka itu sudah ada begitu. Tapi bukan berarti kita mau belajar dari setan, gitu. Tapi saya mau menanggapi yang dikatakan Marcelinus tadi itu loh. Masa jin kalah sama sama manusia? Ya mungkin dia pura-pura saja gitu. Tapi apakah roh dalam hakikatnya itu bisa dimasukkan di dalam sebuah ruang? Nah ini yang terkadang itu ada hal-hal yang kemudian apa ya? Ya apakah itu rekayasa atau bagaimana? Tapi secara konsep itu tidak benar. Nah, demikian pula ketika itu melihat ya, ya Allah dalam hakikatnya itu adalah roh, maka Allah itu nggak bisa dilihat. Meskipun Allah bisa memungkinkan dirinya, sekali lagi, kalau Allah itu bisa menciptakan manusia, maka sesungguhnya Allah yang adalah roh, yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu, itu bisa memungkinkan dirinya dalam batas-batas tertentu, itu untuk bisa dilihat oleh manusia. Jadi teman-teman jangan serta-merta percaya ketika ada orang, saya melihat Allah gitu. Ya, ini melihat Allah itu apakah seperti kamu melihat melihat Tunjungan Plaza gitu, melihat patung Sudirman, melihat logonya logonya Telkom kan ya tidak seperti itu, lebih kepada merasakan. Ya, oke, itu yang apa yang menjadi pokok pembahasan, mengingatkan lagi dia pribadi, dia punya emosi, punya kehendak, Allah itu roh suci, tidak terbatas, dia independen begitu. Kamu boleh minta, tetapi segala perkenan itu Allah yang atur begitu. Maka bagaimana cara Allah berkomunikasi ya itu tadi ada wahyu umum ya. Ada satu lagu yang mengatakan begini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururi ku dengar. Refrennya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Nah itu artinya alam semesta, seperti dikatakan di dalam Roma pasal 1, itu menceritakan. Ya Mazmur 8 itu juga
menceritakan siapa Allah. Jadi manusia itu bisa mengenal Allah melalui semesta. Nah, itu diberikan sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi kita tidak mungkin pengertian itu akan bertahap diberikannya. Dan Allah yang memulai. Jadi tidak mungkin kamu bisa ngomong papa mama kalau papa mama tidak membiasakan kamu papa mama berulang gitu kan ya. Tidak ada itu waktu kamu masih kecil terus wah biar adik bayimu ambil buku lalu mempelajari makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya lalu dia bisa mengidentifikasi oh ini mama, oh ini papa, oh ini koko, ini adik, kan enggak gitu. Jadi orang tua yang memulai mengajarkan sapaan itu siapa dirinya. Nah, demikian pula dengan Allah. Manusia tidak bisa memahami siapa Allah kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam ujian saya bertanya begitu ya, misalnya dalam ujian, ini kan kita kan bermain di logika. Kalau di ujian kemudian saya bertanya kepada Alphonsus Yoga. Alphonsus Yoga. Kalau saya bertanya kepada Alphonsus Yoga, perjumpaan antara Allah dengan manusia, ya, atau begini, bagaimana caranya manusia itu mengenal Allah? Pada saat berdoa, Pak. Pada saat berdoa. Iya. Apa yang terjadi ketika manusia itu berdoa? Kok kamu yakin bahwa dengan berdoa itu mengenal Allah? Karena kita berbicara pada Tuhan, Pak. Apakah Memohon. waktu kamu berdoa, kamu melihat atau tidak melihat? Tidak, Pak. Tidak melihat. Iya. Nah, waktu kamu merem itu, kamu menemukan siapa di sana? Nggak menemukan siapa-siapa, Pak. Tidak menemukan siapa-siapa. Terus Iya. kamu kok yakin kalau menemukan Tuhan? Doa. Ya, yakin dalam hati, Pak. Yakin dalam hati ya. Iya. Oke. Kalau gitu saya tanya gini sekarang. Mengapa Allah yang harus memulai memperkenalkan dirinya kepada manusia? Ayo, kita menggunakan cara berpikir kita, logika kita tentang siapa Allah, siapa manusia. Karena Allah menciptakan manusia, Pak. Karena Allah menciptakan manusia, iya, lalu hubungannya dengan mengapa Allah yang harus memulai memperkenalkan dirinya kepada manusia? Angel bisa bantu? Mengapa Allah yang harus memulai memperkenalkan dirinya kepada manusia? Agar kita tahu, Pak, keberadaannya ada, Allah ada. Ya, mengapa kok? Oke, itu kan tujuan. Itu kan tujuan. Jadi mengenal Allah itu tujuannya adalah kita tahu siapa Allah. Tetapi mengapa Allah yang harus memulai? Karena Allah ada lebih dulu dibanding manusia, Pak. Oke, karena Allah lebih dulu dibandingkan manusia. Lalu kaitannya dengan hakikat Allah apa? Sekarang begini, mungkin tidak manusia itu memulai mengenal Allah. Mungkin tidak manusia yang memulai mengenal Allah. Oke. Selion. Mungkin tidak manusia yang memulai mengenal Allah. Bukan Allah yang memulai.
Mungkin aja Enggak. sih, Pak. Bagaimana menjelaskan mungkin itu? Kan itu apa? Kalau mau berkomunikasi kan harus berdoa. Berarti apa? Kalau kita berdoa mungkin apa manusia bisa memulai lebih dulu. Oke, itu penjelasannya. Ada yang lagi yang ingin menyampaikan? Kalau Ya, menurut saya nggak mungkin, Pak. tidak mungkin. Karena Oke. kayak sama halnya senior yang mengajarkan junior. Mm-mm. Kalau junior tiba-tiba tahu tanpa diberi senior kan jadinya kayak apa ya? Kayak ilmunya langsung masuk gitu, Pak. Kan harusnya senior itu mengajarkan juniornya Oke, untuk tahu apa yang harus dilakukan. ya, ya, ya. Beberapa teman menyampaikan dengan tepat, mengapa Allah yang memulai? Karena Allah lebih dulu ada, Allah menciptakan, lalu yang ditambahkan oleh Marcellinus tadi bahwa ya karena Allah yang memulai komunikasi dengan manusia, maka kenapa kok Allah yang memulai? Ya karena manusia terbatas. Yang terbatas itu tidak mungkin bisa memahami yang tidak terbatas. Gitu. Kalau yang Andreas kutip pada waktu itu kan, kalau kemudian manusia itu mengenal keseluruhan Allah, maka yang dia kenal itu sesungguhnya bukanlah Allah. Gitu. Sama dengan hal itu tahapannya. Kalau manusia itu yang memulai mengenal Allah, maka manusia itu lebih besar daripada Allah itu sendiri. Maka yang dikenal oleh manusia itu sesungguhnya bukanlah Allah. Tapi kalau manusia yang seolah memulai, itu sesungguhnya karena Allah telah meletakkan dasar pengetahuan di dalam hatinya, meletakkan dasar pengetahuan di alam semesta, sehingga manusia itu menemukan apa yang Allah letakkan, yaitu kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya ada satu statement yang mengatakan begini, semua kebenaran, perhatikan ini, semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Ya, jadi nanti kalau saya tanya di dalam ujian, jelaskan kalimat apa yang dimaksud semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Ya, karena Allah adalah sumber dari segala pengetahuan. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Maka segala sesuatu di dalam dunia ini yang dimaksudkan kebenaran sesungguhnya adalah kebenaran yang bersumber dari Allah itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi manusia itu bukan menemukan, beda ya. Kalau Allah itu kan dari ex nihilo, sesuatu yang tidak ada menjadi ada, menciptakan. Kalau manusia itu tidak pernah menciptakan, manusia itu menemukan. Karena itu sudah ada, misalnya Alexander Graham Bell, ketika dia menemukan telepon atau listrik begitu kan, gelombang itu kan sudah ada. Nah, siapa yang mengadakan yang sudah ada itu? Ya Allah itu sendiri begitu. Maka istilah yang dipakai, manusia itu bukan menciptakan tetapi menemukan. Ya, karena apa yang sudah ada itu diciptakan oleh Allah. Jadi manusia tidak pernah bisa memulai mengenal Allah kalau Allah tidak memulai terlebih dulu meletakkan dasar pengetahuan di dalam batin manusia. Itu tuh nanti kita akan coba masuk kepada alasan-alasan filsafat mengapa Allah itu ada. Oke ya. Nah, ini bagian berikutnya adalah soal tanggapan manusia. Jadi Allah yang tidak terbatas, Allah yang jauh begitu ya, itu bagaimana respon dari manusia. Nah, ini mari kita bandingkan dengan hakikat manusia ya. Sama, Allah adalah pribadi, manusia adalah pribadi. Jadi kalau saya tanya, apa sih dimaksud Allah atau manusia itu adalah pribadi? Ya, ada. Kita bisa berpikir, kita bisa berkata-kata, kita bisa berkehendak, kita bisa melakukan sesuatu.
Jadi Allah itu berkehendak. Allah itu punya emosi. Allah itu bisa melakukan sesuatu. Ya. Jadi segala sesuatu yang bukan pribadi itu tidak bisa punya itu. Contohnya apa? Bantal gitu. Ya, benda mati. Ya. Dia bukan pribadi, itu sebabnya dia tidak bisa berpikir, tidak bisa merasa, dan tidak bisa melakukan sesuatu. Nah, hakikat manusia yang kedua itu ada yang mengatakan trikotomi, ada yang mengatakan dikotomi. Kalau dikotomi itu adalah tubuh dan roh, ya. Tapi kalau trikotomi itu tubuh, lalu jiwa ini berkaitan dengan perasaan, dengan suara hati, begitu. Kalau roh ini berkaitan dengan kehidupan. Ya, ketika roh itu berpulang kepada Allah, maka kehidupan itu menjadi tiada. Ya, psikologi itu jiwa. Ketika kita lagi makan, seperti ada yang berkata di dalam hati kita, itu adalah wilayah jiwa. Jadi roh itu menghidupkan jiwa dan menggerakkan tubuh. Ya, orang yang punya tubuh tetapi orang yang punya tubuh dan roh tapi kehilangan jiwa, namanya apa? Namanya apa, teman-teman? Rohnya ada, tubuhnya ada, tapi jiwanya terganggu. Itu yang kita bilang apa? Meninggal, Pak. Apa? ODGJ, Pak. Ya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ya. Jadi mereka yang punya gangguan jiwa itu tubuhnya ada, rohnya ada, tapi jiwanya terganggu. Nah, sekarang masalahnya gini, mungkin enggak ada orang, mungkin tidak, roh dan jiwa ada tapi tubuh tidak ada. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Karena roh itu menghidupkan jiwa dan menghidupkan tubuh. Yang ada itu adalah roh ada, jiwa ada, tapi tubuhnya terganggu. Orang yang sudah sakit-sakitan lama, cuman terbaring di tempat tidur, itu tubuhnya ada, jiwanya ada, rohnya ada. Gitu. Ya. Tapi begitu roh itu berpulang, jiwa, tubuh itu menjadi tidak berdaya. Nah, kalau Allah itu roh, ya konsep Allah sesungguhnya itu adalah roh. Yang ketiga, hakikat manusia itu terbatas. Nah, tadi kan kalau kita bicarakan Allah itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Kalau manusia itu terbatas. Nah, apa yang menjadi salah satu penyebab Hawa itu jatuh ke dalam dosa adalah karena Hawa itu ingin menjadi seperti Allah. Makanya kan lalu iblis goda begitu, iblis goda, kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah begitu. Nah, disitulah kemudian manusia jatuh ke dalam pencobaan. Jadi teman-teman, kita ini terbatas, jangan dipaksa. Belajar itu jangan dipaksa. Ada waktu istirahat. Tapi kalau istirahat terus ya juga sakit ya, gitu, juga sakit. Mesti harus diatur. Terbatas itu. Sepanjang kita masih punya orang tua, semaksimal mungkin kasihilah mereka. Nanti kalau mereka sudah meninggal, sekangen apapun kamu itu tidak ada gunanya. Jadi kalau hari ini kamu lagi persoalan dengan orang tuamu, selesaikanlah gitu. Karena usiamu terbatas, usia mereka juga terbatas. Gitu. Nah, ini menolong kita untuk paham, oh ya sudahlah. Waktu kuliah terbatas, ya terbatas. Zoom kita terbatas, ya terbatas gitu. Itu sebabnya manfaatkan itu dengan baik. Nah, hakikat manusia berikutnya adalah berdosa. Nah, manusia sudah terbatas, manusia sudah berdosa, bagaimana mungkin bisa mengenal Allah yang tidak terbatas, yang suci adanya? Kamu main sepak bola, wah badanmu kotor, terus mau masuk ke rumah kira-kira
Mama kamu marah apa enggak? Pasti marah lah gitu. Oh, kamu itu kotor-kotor gitu kok, habis sepak bola hujan-hujanan kok masuk malah mau masuk ke rumah gitu. Jadi masa nggak boleh masuk ke rumah? Mah boleh. Nunggu dengar poma disemprot sama mamamu gitu, baru boleh masuk. Jadi manusia di dalam keberdosaannya itu tidak akan pernah bisa mengenal siapa Allah gitu. Nah, itu sebabnya manusia itu membutuhkan karunia dan belajar untuk memahami karunia Allah. Nah, ini tadi ingat ya, nanti kalau saya tanya misalnya mana yang paling mungkin Allah memulai mengenalkan dirinya untuk dikenal oleh manusia, atau manusia memulai mengenal siapa Allah. Nah, itu jelaskan. Berarti kamu harus menjelaskan ya, bagaimana mungkin kita itu bisa menggarami lautan kalau lautan itu sudah asin. Bagaimana manusia itu yang terbatas, yang berdosa, itu memulai mengenal Allah. Jelas nggak mungkin lah. Pasti Allah yang mengenalkan siapa dirinya, bercerita, mengenalkan siapa dirinya kepada manusia, sehingga manusia punya pengetahuan itu, dan kemudian manusia, aha, aku tahu siapa Tuhan. Nah itu ya, makanya kan di dalam gambar ini, itu anak panahnya kemana-mana. Manusia itu bias, ya, bener dah ini Allah. Oh ya ini bener, bukan. Gitu. Nah, kalau yang di atas, the supreme being, kalau yang di bawah adalah human being. Nah, tanggapan manusia apa? Nah, ini saya akan jelaskan satu persatu, teman-teman bikin catatan-catatan ringkas saja. Saya permisi minum dulu. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh Andreas ya. Bagaimana tanggapan manusia berkaitan dengan hakikat Allah dan hakikat dirinya gitu. Teman-teman, rasio itu kan artinya sesuai dengan hukum berpikir ya. Allah punya rasio enggak? Punya lah gitu. Tetapi cara berpikirnya Allah itu kan berbeda dengan cara berpikirnya kita. Bedanya di mana? Kita melakukan percobaan, baru kita tahu. Tetapi apa yang kita tahu, itu ya sepanjang apa yang kita tahu. Tapi kalau rasionalitasnya Tuhan kan tahu di masa lalu, di masa kini, dan di masa kemudian. Jadi apa yang tampaknya rasional, ya, apa yang tampaknya rasional, itu belum tentu sesuai dengan rasionalnya Tuhan. Misalnya begini, aku kuliah Telkom 4 tahun, papa mama orang Telkom, pasti aku bisa menjadi pejabat Telkom. Itu kan kalkulasi kita, kalkulasi rasio kita. Tetapi apakah perjalanan hidup itu ditentukan oleh rasio kita? Ya dan tidak. Iyanya gimana Pak? Ya, kalau kamu mau meloncat mematang sawah, itu kan kamu secara tidak langsung di dalam pikiran kamu kan mengukur kecepatanku berapa ya. Lalu aku menggunakan tenaga berapa ya. Itu di dalam ilmu fisika kan bisa dihitung gitu. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa ditetapkan secara rasionalitas melalui hukum berpikir tentang masa depan, tentang kamu bekerja di mana gitu. Kamu bisa mikir, oh gini jadinya begini. Belum tentu. Nah, teman-teman, rasio itu berarti kan sesuai dengan hukum berpikir kita. Gitu. Kamu ke pasar, Ibu, 1 kilo berapa? Bawang merah. 1 kilo 26. Gitu. Oke Bu, kalau gitu saya bayar 15. Enggak boleh lah, 1 kilo dibilang 26.000 kok kamu bilang 15.000. Enggak bisa. Nah, itu kan sudah ada hitung-hitungannya. Nah, bagaimana dengan super rasional?
Suprarasional itu hal-hal yang dipahami melampaui hukum berpikir kita. Ya, Cornelia, berat jenis benda dengan berat jenis air, mana yang lebih besar? berat jenis airnya, ini air di mana, Pak? Kalau di laut ya banyak banget. Ya, sekarang misalnya berat jenismu dengan berat jenisnya air di laut, mana yang lebih berat jenisnya? Berat jenis di lautan. Yang lebih berat adalah berat jenis lautan. Oke, jadi ketika kamu di laut, kamu tenggelam atau ngambang? Ngambang. Kalau Ya. ngambang berarti berat jenismu lebih besar atau lebih rendah? Lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah atau lebih berat? Ngambang itu kenapa kok bisa ngambang? Kamu bisa berenang. Iya. Nah iya, kalau nggak bisa berenang, Lebih berat, Pak, masa manusia. Lebih berat Iya. manusia. Oke, pada umumnya benda itu dibandingkan berat jenis air itu, benda itu ya, artinya ya benda batu lah atau kita lah, berat jenis kita itu lebih berat. Itu sebabnya ketika diletakkan di kolam itu, di kopokan itu, apa namanya, materi-materi itu akan tenggelam gitu. Nah terus kalau demikian, bagaimana Yesus itu bisa berjalan di atas air? Coba. Kan itu berat jenisnya harusnya Yesus tenggelam itu. Kalau berat jenis itu. Nah, ada salah satu penafsir yang mengatakan, tidak Pak, itu penafsir itu, Yesus itu berjalan bukan di atas air itu, di pinggir pantai. Sehingga waktu orang lihat dari jauh itu sepertinya di atas air begitu. Nah, itu logika dia. Tapi ketika dia menjumpai Petrus dengan teman-temannya ketika di danau yang lalu Petrus ikut berjalan, sempat berjalan lalu tenggelam, bukankah itu berat jenis? Gitu. Nah, teman-teman, itu rasional enggak? Tetap rasional, tapi bukan rasional menurut cara berpikir manusia, tetapi suprarasional. Hukum itu punya logika enggak? Alfonsus Yoga, hukum itu punya logika enggak? Punya mungkin, Pak. Kasih contoh logika hukum itu seperti apa? Orang salah dihukum. Nah, orang salah dihukum. Lupa, saya nggak salah kok dihukum. Apa ini enggak rasionalis, enggak logis ini gitu. Nah, terus bagaimana dengan Tuhan yang dihukum? Yesus yang disalibkan. Siapa yang salah itu? Apakah itu tidak logis? Logis, tapi bukan menurut logika atau logisnya manusia. Itu suprarasional, artinya logika Allah yang menetapkan, yang menentukan, menyatakan kehendak seperti apa. Ya. Nah, teman-teman perhatikan yang kalimat yang paragraf baris yang kedua itu, ada yang istilahnya itu di dalam kaitannya dengan rasionalitas ya. Ada hal-hal yang disebut dengan paradoks. Oke, coba Nicholas Ardi pernah mendengar istilah paradoks, lalu apa yang dimaksud dengan paradoks? Kalau menurut saya paradoks itu kayak gimana ya? Contohnya. Contohnya misalnya saya saat ini pergi ke masa lalu untuk membunuh kakek saya, otomatis saya tidak ada. Itu disebut paradoks. Kamu saat ini, terus kamu pergi ke? Saya saat ini, jika saya dapat pergi ke masa lalu, saya akan pergi ke masa lalu untuk membunuh kakek saya.
jika kakak saya sudah dibunuh berarti ayah saya tidak ada, berarti saya tidak lahir. Oh, oke, 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 oke. Ya, artinya keadaan untuk membunuh kakek itu juga tidak bisa terjadi dong ya? Iya Pak, jadi sesuatu kejadian yang tidak yang berulang terus Pak. Oke, baik. Itu menurut Nicholas Hardy. Ada yang memberikan tanggapan, Yuda? Setuju dengan pikiran Nicholas atau punya pendapat yang berbeda? Bagaimana? Kasih contoh dulu aja mungkin. Kalau dalam contohnya Nicholas tadi itu, dia akan pergi ke masa lampau, membunuh nenek moyangnya, maka anaknya nenek moyang yang kemudian melahirkan ayah dan dirinya, itu tidak akan terjadi. Tapi bagaimana bisa, siapa yang bisa membunuh gitu? Jadi setelah dia bisa membunuh, bagaimana dia bisa berbalik ke masa kini ya? Jadi begitu dia bunuh kakeknya, ya dia ikut terbunuh dong ya, ikut langsung tidak ada begitu. Ya, silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan? Teman-teman, contohnya begini, misalnya nanti kita simpulkan belakangan. Kembali ke soal berat jenis tadi. Kembali ke soal berat jenis. Atau gini lah, pernah enggak melihat orang itu dalam cerita ya, dalam cerita atau bacaan itu, atau film-film, atau pernah melihat secara langsung itu, orang yang makan ini, makan kaca itu, atau orang yang ketika perutnya besar, lalu difoto oleh dokter, di dalamnya itu ada paku, ada silet, begitu kan ya. Ada macam-macam yang sebetulnya kita heran, loh ini cara masuknya bagaimana, begitu. Pernah melihat itu, atau pernah ngalami gitu enggak? Seperti debus itu ya, seperti reok gitu kan ya. Saya nggak tahu, di Makassar atau tidak, Andreas, apa hal-hal yang orang bilang mistis begitu tuh. Orang makan apa begitu. Pernah dengar orang yang katanya disantet itu, lalu di dalam perutnya itu ditemukan benda-benda tajam gitu ya. Nah ini kamu ini kan rata-rata kan anak A1 nih, atau dari SMK ya. Nah sejauh ini kamu belajar itu, kok bisa benda-benda itu masuk? Caranya bagaimana? Nah itu Pak, kalian ini kalau yang dari SMA pasti kan A1 ini sehingga tertarik ke Telkom, atau dari SMK yang ya fokusnya kepada teknik gitu. Dan sebagai orang yang berminat di IPA atau teknik, kenapa kok benda-benda yang sifatnya fisikal itu bisa masuk ke tubuh manusia? Satu persatu dari Yohanes Mahardika gitu.
Iya, Pak. Sangat misterius, Pak. Kamu pernah enggak kemasukan pisau gitu? Gak Enggak pernah, Pak. pernah ya. Jadi bagaimana kok bisa masuk itu? Saya pernah dengar beritanya, Pak, apa orang kayak santet gitu, cuma nggak tahu itu betul atau enggak. Orang kayak apa? Kena santet. Santet. Oh, santet. Iya. Oke. Ya, di sebelah kirinya yang di sini, kiri Zoom saya Angel. Angel, ya, Angel. Kamu orang teknik toh. Bisa enggak USB itu dimasukkan secara normal padahal enggak ada portnya, enggak ada tancepannya itu. Nggak bisa, Pak. Enggak bisa ya, Iya. tapi dari dalam pengalaman kok ya ada orang yang kemasukan kayak gitu-gitu tuh piye? Di luar nalar, di luar logika, Pak. Kok bisa? Marcelinus, kalau kamu punya USB 4 giga, datamu itu 4,5 giga bisa apa enggak? Mau Gimana, Pak? di-copy. Kalau kamu USB-mu itu 4 giga, Heeh. maka sementara besarnya data yang akan kamu masukkan itu melebihi kapasitas USB. Bisa apa enggak? Nggak bisa, Pak. Nah, Bisa bisa. cuman sebagian. Iya, oke, sampai sampai setelah itu penuh nggak bisa. Ya, nggak Nah, bisa. sekarang pernah enggak kamu baca itu benda-benda apa tajam itu masuk tubuh manusia? Ya, kayak apa tadi? Santet. Santet gitu ya. Iya. Nah, itu Cuman ya apakah kompatibel apa enggak kayak gitu? kalau secara sains aneh, Pak, nggak bisa. Oke, Mas ini Kan tidak mengatakan, tidak tidak dimasukkan, tidak 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 ada yang dimasukkan ke dalam tubuh. oke ya, secara sains itu enggak kompatibel itu, gitu. Alphonsus Yoga gimana Alphonsus Yoga? Nggak, sama Pak, nggak masuk akal. Enggak masuk akalnya bagaimana? Yang masuk Ya, akal yang bagaimana masuk akal? ya nggak masuk akal soalnya kan benda ada wujudnya gitu, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh gitu, Pak. Secara tenggorokan saja ini misalnya masuknya bagaimana nyantol-nyantol. Iya, Ya. Silat mau ditelan kan mesti nyopek-nyopek. Ya, tapi sudah di perut manusia itu. Gimana itu? Andreas, Andreas Caesar. Ya Pak, Jadi kalau botol ini itu volumenya berapa ini? Ya, berapa mili? 10 mili. 10 mili terus diisi 10,5 mili, bisa tidak? Botolnya 10 mili. nggak bisa Pak. Tidak bisa toh? Nanti tunggu. Yang kalau ini botol ini terisi penuh ketika yang masuk adalah benda apa? Benda cair. Benda cair. Nah, kalau diisi dengan benda padat, seluruh ruang itu bisa terisi apa tidak? Enggak Pak. Nggak bisa. Oke, kalau begitu kenapa kok ada benda-benda yang berat, yang tajam itu bisa masuk tubuh manusia itu? Rasional kita nggak bisa masuk, tapi kenyataannya ada itu ketika dikeluarkan itu kayak gitu. Ya, kita bertanya kepada dukun kita, Yuda Mahardika. Bagaimana Pak Dukun? Yuda, ada pendapat nggak? sebentar. Atau siapa? Nicholas Artis, Celion, Christophorus. Oke, teman-teman begini. Di dalam hukum fisika, benda itu akan benda itu punya berapa wujud dalam ilmu fisika?
Ada? Ada 3 wujud, Pak. Ada 3 wujud apa aja, Yuda Mardika? Padat, Padat, cair, gas. padat, cair, dan gas. Jadi setiap benda itu punya 3 wujud toh. Oke. Nah, bagaimana caranya benda itu berpindah wujud dari padat ke cair, cair ke gas, atau gas kemudian menjadi padat? Apa yang dibutuhkan di sana? Energi. Energi, betul Mas Lemus. Jadi harus ada perubahan energi, dibutuhkan energi. Ketika padat itu dipanaskan, ada perubahan energi menjadi cair, ya, atau kemudian dia menguap, sublimasi, begitu kan, dari yang apa namanya, embun itu kemudian bisa menjadi cair. Nah teman-teman, saya itu pernah mendengarkan salah satu kesaksian seorang yang dulunya dukun begitu, dan dia mengatakan, oh ini bukan sesuatu yang misteri, ini pakai hukum fisika saja sebetulnya. Jadi benda-benda itu tuh dimasukkan, dikirimkan, itu bukan dalam bentuk wujudnya sebagai benda, tetapi dilakukan perubahan energi melalui keterampilan seseorang, melalui kuasa yang dimiliki oleh seseorang, sehingga benda-benda yang secara rasionalitas itu tidak bisa masuk, tidak punya jalan masuk, tetapi dimungkinkan untuk masuk ketika terjadi perubahan energi, sampai kemudian di dalam dia berubah lagi. Jadi paradoks itu begini teman-teman, apa yang tampaknya bertentangan, tetapi ketika dijelaskan lebih lanjut, itu tidak bertentangan. Apa yang tampaknya bertentangan, tetapi ketika dijelaskan lebih lanjut, itu tidak menjadi bertentangan. Ya contohnya tadi itu, secara rasionalitas kita, nggak bisa masuk itu pedang panjang itu. Rasionalitas kita mengatakan bahwa kalau silat itu dimakan, maka jalan tenggorokan, jalan makan, lambung itu akan luka. Nah, tapi kok bisa ada di situ? Bahkan ketika dikeluarkan pun juga tidak melukai. Ada benda-benda rambut atau paku begitu. Jadi secara rasionalitas kita menolak gitu. Ya. Tetapi jawabannya adalah itu nggak perlu mikir banget. Tetapi hukum fisika itu sudah memberikan penjelasan. Ada perubahan energi sehingga benda itu bisa masuk. Sekarang misalnya begini loh ya. Ketika benda, misalnya gini, pedang, ketika dibakar dan betul-betul habis, itu bentuk yang paling kecil apa? Atom loh. Debu lah ya, debu. Bisa enggak kita analogikan begini? Ketika kita menghirup sehari-hari, bisa jadi yang kita hirup itu bagian dari benda-benda yang besar itu. Yang kalau dikumpulkan, kalau di dalam hidung kita itu kan menjadi kotoran hidung itu. Karena bentuknya itu, waktu kita bersihkan tuh, kok bisa besar begini upil kita ini gitu. Itu kan masuknya kan bukan gede begitu. Ya, atau AC itu coba. AC itu ketika dibersihkan, kotornya luar biasa. Kita nggak tahu tuh lihatnya. Nah pertanyaannya adalah mungkin tidak bahwa debu-debu yang nempel yang kita hirup itu adalah bagian dari kebendaan yang besar. Kristoforus gimana jawaban? Mungkin tidak bahwa debu-debu yang kita hirup, yang nempel itu bagian dari benda-benda yang besar. Ya, Kristoforus. Mungkin tidak debu-debu yang kita hirup itu bagian dari kebendaan yang besar. Mengapa kok tidak mungkin?
Kenapa kok tidak mungkin? Ya, ayo lebih konsentrasi, Christophorus. Teman-teman, di Bali itu orang meninggalnya diapakan? Dibakar. Setelah dibakar terus ditaruh mana? Dilarung gitu, dibuang di lautan atau di sungai. Sungai biasanya, Pak. Ya, di sungai, oke, di sungai atau di laut ada yang begitulah. Nah, itu kan menjadi debu, menjadi partikel-partikel kecil yang katakanlah sangat mungkin dimakan makhluk hidup yang lebih kecil. Begitu, katakanlah dimakan ikan, ikan kita makan begitu. Berarti yang kita makan adalah bagian dari kebendaan yang besar itu, Pak. Itu. Jadi itu yang disebut dengan paradoks. Apa yang sepertinya bertentangan, tetapi ketika dijelaskan lebih lanjut, oh, tidak bertentangan. Maka apa yang menempel di tubuh kita, apa yang menempel di hidung kita, apa yang menempel jadi debu kotoran di rumah kita, itu bisa jadi bagian dari kesemuanya benda yang hancur lebur dalam bentuknya. Gitu. Yang itu kalau dipadatkan, itu bisa menjadi benda. Nah, teman-teman ngerti ini enggak? Nah, kalau saya tidak tahu istilahnya apa ya. Kalau di Andreas, kalau di Makassar sana istilahnya apa itu? Ngerti triplex tidak? Triplex tahu triplex. Tahu, Pak. Nah, triplex ya. Atau kita, kalau kita beli beli meja-meja merek Olimpik itu, kalau teman-teman lihat kayunya bagaimana itu? Kayu-kayu merek-merek Olimpik itu dibuat dari apa? Dibuat dari serbuk, ya. Potongan kayu itu dibuat dari serbuk-serbuk yang kecil itu terus dipadatkan, dipres, dilem, lalu menjadi meja itu. Begitu. Nah, itu kan gambarannya bahwa apa yang semula itu tidak terpadu direkatkan menjadi satu benda padat, dipres, lalu menjadi meja. Berarti kalau dibalik, yang besar itu kalau dihancurkan, dileburkan, dilakukan perubahan energi, maka itu menjadi tidak tampak, itu yang kita hidup dan menjadi bagian dari tubuh kita. Nah, teman-teman, itu yang disebut dengan paradoks. Jadi kalau kemudian kembali kepada contoh yang saya tanyakan kepada Angel tadi, berat jenis manusia itu, benda itu lebih besar dibandingkan berat jenisnya air. Itu sebabnya ketika kita berjalan di air, itu kita pasti tenggelam. Tetapi bukan berarti semua yang berat jenisnya itu lebih berat, itu pasti tenggelam. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Misalnya Angel, setuju enggak kamu? Kalau tadi kan berat jenis benda, kamu itu kan umumnya akan tenggelam, karena berat jenismu lebih berat. Tetapi apakah berat jenis yang berat itu, lebih berat itu, akan selalu tenggelam? Kalau di lautan aja kalau tenggelam bisa ngambang, Pak. Ngambang itu berarti apa? Jenis kita manusia nggak berat kalau di lautan. Kalau di lautan, maksudnya bagaimana? Jadi Gimana kalau ya? orang yang nggak bisa berenang itu pasti akan ngambang. Iya, kalau nggak terlalu bergerak, Kalau nggak terlalu bergerak lama-lama, ngambang sendiri. Manusia pasti ngambang kalau nggak bergerak terlalu banyak di air. oke. Setuju enggak teman-teman kalau manusia itu tidak terlalu banyak bergerak di air, lama-lama dia akan ngambang. Bagaimana caranya manusia itu bisa ngambang, coba? Kalau menurut Angel itu tidak usah terlalu banyak gerak. Ini saya kasih contoh contoh
contoh-contoh yang sederhana ya. Ketika ada orang tenggelam, apa yang dilakukan oleh polisi selain menyelam, mencari itu? Ya, kalau Nicholas Ardi nih, kalau ada kebencanaan tuh, tenggelam pesawat itu ya, ada yang ditelusuri. Tapi kok kenapa kemudian pakai helikopter itu? Kenapa? Ayo coba dicari sampai ke sana pakai helikopter. Kenapa? Kok enggak? Ayo coba diselam sampai ke sana gitu. Kenapa kok gitu? Ini akan menjawab, mengkoreksi yang dikatakan si Angel tadi. Apa? Karena manusia mengambang, Pak. Kan Mengambang. tidak terlalu banyak memberi tekanan. Gimana? Coba Marcelus diulangi. Manusia kan kalau tenggelam tidak kayak pingsan gitu, Pak. Jadi sehingga diam, tidak memberi banyak tekanan sehingga bisa mengambang. Ya, tapi itu tidak bisa berlangsung lama, betul yang kamu bilang. Ketika dia tidak banyak bergerak mengikuti permukaan itu bisa gitu. Ya, tapi kalau orang itu tidak tenang, menekan, dia akan tenggelam. Tapi itu kan tidak lama prosesnya, gitu. Ya, kembali kepada yang Nicholas Ardi itu, apa kepentingan menggunakan helikopter itu nanti akan menyambung dengan punyanya Marcel dan Angel itu. Yang dicari apa toh, Nicholas? Kalau orang Manusianya, Pak. manusianya, cara Iya. mencarinya bagaimana? Kan itu kan manusianya kan mengambang gitu kan, Pak, mengikuti arus air. Mungkin Nah, kenapa kok mengambang manusianya itu? eh, Itu karena mati atau hidup? udah meninggal, Pak. Karena udah meninggal. Udah meninggal. Iya. Kondisinya mengambang ya? Iya, Pak. Kok bisa mengambang? Kurang tahu kalau itu, Pak. Nah, oke, teman-teman. Yang dikatakan Angel sama Marcel tadi betul, bahwa ketika kita tidak banyak bergerak, itu akan ngambang, tapi tidak bisa berlangsung lama. Karena berat jenisnya itu memang lebih gede, maka dia akan tenggelam. Nah, kepentingannya helikopter itu apa? Memang betul yang dikatakan Nicholas Ardi itu, mencari yang ngambang. Jadi kenapa kok manusia itu ngambang? Karena sudah kemasukan air, sehingga memang ada keseimbangan itu. Ingat, perahu itu bisa mengambang dalam hukum Archimedes itu karena ada keseimbangan toh. Di dalamnya kan ada air yang dimasukkan itu. Begitu. Nah, jadi apa yang tampaknya itu bertentangan, ya, sebenarnya tidak selalu demikian. Melalui penjelasan secara ilmiah, bahwa itu bisa dipahami. Tetapi sekali lagi bukan berarti segala sesuatu harus dijelaskan secara ilmiah, lalu kemudian apa yang sebetulnya musisat itu kemudian kita katakan, wah itu hanya ilmiah saja, ya enggak gitu. Jadi makna paradoks itu seperti itu, ya. Loh, kok bisa ya kita yang salah itu kemudian Allah itu yang Allah di dalam diri Yesus Kristus yang kemudian mati di atas kayu salib. Paradoksnya di mana gitu? Ya mestinya kita yang salah, kita yang dihukum dong. Tapi bisa dipahami karena untuk menyelesaikan dosa, gitu, itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri, gitu. Jadi ketika Allah mati di atas kayu salib sebagai paradoks berpikir, manusia diperhadapkan pada satu kenyataan yang seolah tidak tidak logis, tapi itu logis. Karena memang manusia di dalam keberdosaannya tidak bisa menyelesaikan dirinya sendiri. Itu sebabnya Allah yang menyelesaikan dengan cara mati dalam dirinya yang adalah manusia. Jadi nyambung itu paradoks. Gitu ya. Ini teman-teman kita sudah mulai masuk pada bagian-bagian yang rumit.
yang teman-teman butuh konsentrasi menangkap logikanya. Jadi kalau nanti saya tanya apa itu paradoks, berikan contoh dan jelaskan itu dalam kaitannya dengan karya pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Paradoks. Begitu. Nah, oh, logisnya nggak bisa, Pak. Logis secara hukum itu. Nah, sekarang begini. Tadi si Alfonsus Yoga mengatakan bahwa hukum itu punya logika. Yang kedua adalah, apakah selain, tadi kan saya katakan bahwa Allah itu membereskan dosa yang hanya bisa diselesaikan oleh Allah sendiri. Baru kita nggak, oh oke, kalau gitu mengapa Allah mati bagi saya? Karena saya tidak bisa mati bagi Allah. Gitu. Hanya Allah yang mampu bisa melakukan itu. Nah, coba saya tanya sekarang kepada sahabat tadi, Selion, di hadapan Pontius Pilatus, apa percakapan Pontius Pilatus dengan Yesus di dalam pengadilan itu? Masih ingat nggak? Apa yang ditawarkan Pontius Pilatus kepada Mahkamah Agama ketika itu? Ini hal Nggak tahu, logis. Pak. Oke, nggak tahu. Oke, siapa yang ingat? Apa yang ditawarkan Pontius Pilatus kepada masyarakat ketika itu, kepada orang banyak, termasuk Mahkamah Agama, ketika dia berdiri di sampingnya Yesus? Itu Pak, tukeran sama Barabas itu Pak. Nah, ditukar dengan Barabas. Perhatikan ya. Jadi logika hukum yang dikatakan Alfonsus, orang yang bersalah itu yang dihukum. Nah, secara hukum itu diputar. Barabas itu yang dibebaskan, maka tanggungan sebagai orang yang bersalah pada diri Yesus itu harus dia jalani untuk dihukum di atas kayu salib. Jadi paradoksnya gimana? Masuk gitu loh. Jadi kalau orang bertanya, yang salah itu kan manusia. Kenapa kok Yesus dihukum? Satu, teman-teman, jawabannya. Karena apa yang Yesus lakukan ini berkaitan dengan dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Hanya Yesus di dalam kealahannya yang bisa membereskan itu dengan Bapa. Dan yang kedua, Yesus secara logika hukum itu sudah berganti posisi dengan Barabas. Jadi secara hukum itu memang Yesus itu harus dan layak dihukum. Karena apa? Dia menanggung posisinya Barabas. Gitu. Ya, menanggung posisinya Barabas. Sehingga dengan demikian dia layak untuk dihukum. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Saya menyimpan sisanya ini untuk, karena itu akan panjang, akan lebih detail. Saya berharap teman-teman membuat catatan-catatan kecil supaya nanti ketika itu UTS begitu kan ya, teman-teman bisa memberikan jawaban dari apa yang saya tanyakan. Oke, sekali lagi mohon maaf untuk waktu yang tadi keliru. Bisa minta tolong Nicholas Ardi untuk menutupnya di dalam doa. Baik, mari kita mulai masuk dalam doa. Dalam doa. Ya Bapak, ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami dalam pelajaran agama kali ini. Sekarang kami sudah menyelesaikan tugas kami. Berkatilah segala aktivitas kami selanjutnya. Berkatilah pula orang di sekitar kami dalam segala aktivitas mereka pula. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.